Pada kesempatan sore hari ini, jadi webinar kita terbatas untuk kelompok Taksu Dewata. Jadi belum kita upload ke secara umum. Nanti mungkin untuk acara-acara berikutnya, mudah-mudahan nanti kita bisa upload secara umum sehingga peserta kita bisa lebih banyak. Pak Gede Mariana, kami persilahkan jadi untuk menyampaikan materinya. Nah, tadi kami sudah perkenalkan Pak Gede. Jadi beliau adalah penyusun kalender Bali. Halo Pak Gede. Swastiastu. Kami persilahkan. Kami persilahkan Pak Gede. Silakan Pak Gede. Swastiastu. Om Swastiastu. Berbicara tentang kalender, sudah tentunya kita membicarakan tentang tatanan waktu. Nah, tatanan waktu yang kita miliki dalam kaitannya dengan pendewasaan, itu ada suatu sistematika pendewasaan yang disebut dengan warga. Jadi kalau dengan warga ini kita meyakini akan menuju atau memakai jalan yang utama. Itu satu. Kemudian wara ika, yaitu wara itu hari, ika adalah itu. Jadi kaitannya dengan warga, itulah suatu sistem peredaran atau pengaruh daripada sinar itu sendiri. Lanjut. Nah, kemudian pengertian dewasa, kembalikan dulu. Jadi dari warga itu muncullah dewasa. Nah, dewasa itu mempunyai makna harinya dewa. Jadi kalau sudah dengan dewasa itu, segala sesuatu aktivitas itu akan mendapat perkenan dari dewa atau Tuhan. Kemudian dari dewasa itu ada suatu sistematika warga dewasa yang ditentukan melalui patang sada, waran, paukon, tanggal, sasih, dan dauh. 5 unsur inilah sebagai dasar untuk menentukan dewasa. Nah, segalanya ini bisa juga diganti, diselesaikan, disempurnakan dengan Sang Hyang Trayodasa Saksi, yaitu 13 unsur alam yang tercatat, antara lain Panca Mahabhuta, Trilingga, dan lain sebagainya. Dan ini diaplikasikan menjadi carun dewasa. Jadi penyempurnaan waran, paukon, tanggal, sasih, dan dauh itu disempurnakan lagi dengan banten atau sarana yang disebut carun dewasa. Begitulah sistematika pendewasaan kita di Bali. Nah, sekarang bagaimana aspek pendewasaan itu kalau ditinjau dengan sistematika kalender Bali? Nah, untuk Pak Mogi, salam kangen dulu Pak Mogi. Iya, Pak Gede. Iya. Saya tidak terasa 17 tahun yang lalu, berarti 13 Oktober tahun 2003, Bapak sudah memberikan kesempatan pada saya datang ke sana untuk sambung rasa atau bangun rasa itu Dharma Tulut tentang bagaimana sistem kalender di Nusantara. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan itu. Maaf. Saya juga terima kasih. Beberapa mahasiswa kami juga suka mengganggu. Oh, sudah. Rekomendasi Pak itu saya utamakan sekali itu. Bagaimanapun saya merasa berutang budi dengan Pak, dengan demikian terpacu untuk kami menggali sistem kalender itu sendiri. Nah, itu sekira dulu. Nah, kemudian sekarang sistem kalender. Secara umum tadi sudah disampaikan oleh Pak Mugi bahwa sistem kalender itu ada kalau menurut pendapat kami matematis, sistematis, geografis, dan religius. Jadi kalau kalender itu tanpa religius bukan kalender namanya itu. Karena itu terkait dengan upacara atau keyakinan beragama masing-masing. Sistem kalender Hijriah
dilandasi dengan lunar system atau candra permana, itu mengacu pada purnama tilam saja. Ya. Kemudian kalender Masehi itu dengan Surya permana dilandasi dengan matahari saja. Kemudian kalender Buddha Surya Chandra dikaitkan dengan gabungan dua itu, dan begitu pula kalender Nirayana India itu memakai juga Surya Chandra, dan Bali memang memakai Surya Chandra tapi dilengkapi dengan bintang. Jadi kalau kalender Bali ditentukan oleh 3 unsur, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Nah, saya kira itu dasar dulu. Unsur matematis dari kalender Bali ini ada pada perhitungan purnama tilam dan peredaran matahari. Dan di sana sudah ditentukan pula bahwa peredaran purnama tilam itu ditata melalui penggalan taka. Sedangkan Surya Chandranya mempedomani di mana letak tilam Bajegeng Surya sebagai tolak ukur tutup tahun kalender Bali. Perlu saya jelaskan di sini, ada satu hal perbedaan kalender Bali dengan kalender Saka India. Ini menjadi kekeliruan penafsiran. Kalau kalender Saka India itu murni dengan Surya Chandra. Karena tahun barunya adalah 22 Maret. Itu kalender Saka. Jadi tanggal 1 bulan 1 tahun 1 kalender Saka ditetapkan pada matahari mulai ke utarayana, yaitu 22 Maret tahun 79. Sehingga selisihlah 78 tahun dengan kalender Masehi. Itu matematisnya. Ya. Dan kemudian kalender Bali mengacu pada 3 unsur, yaitu Surya Chandra. Chandra yang dimaksud pada itu ada tilamnya. Surya mengikat tilam itu pada posisi Bajegeng Surya, yaitu pada khatulistiwa. Jadi secara kumulatif atau secara umum, tilam di bulan Maret itulah tolak ukur tutup tahunnya kalender Bali. Sehingga tahun barunya itu besoknya. Nah, itu garis besarnya. Jadi kalau dalam kalender Sakanya 22 Maret itu murni Surya, kalau Balinya mencari tilam di bulan Maret. Karena itulah khatulistiwa. Selanjutnya bukan ini aja pedoman kalender Bali. Dalam penataan sasih atau bulannya hanya dikenal 10 bulan yang berlaku kaitannya dengan pendewasaan atau pacara, yaitu sasih kasa sampai ke dasa. Tadi Pak Muji sudah juga menyampaikan dalam 19 tahun ada 7 sasih yang mesti ditampih atau 13 bulan, 13 sasih. Nah, tatanan 7 bulan ini secara religiusnya Bali, pendewasaan Bali tidak boleh ditaruh di sembarang tempat. Jadi yang ditempatkan ini adalah pada bulan Jesta Sada dengan istilah Mala Jesta, Mala Sada. Jadi mulai kasa itu tidak boleh diganggu sampai dengan kedasa. Nah setelah kedasa inilah mulai diperhitungkan. Kalau tanggal muda tilam kesananya mesti ada nampih atau pengerap peting sasih yang disebut Mala Masa, Mala Jesta atau Mala Sada. Yang jelas dalam perhitungan matematis 19 tahun ada 7 penampih atau 7 pengerap peting sasih yang mesti diselipkan. Kalau tak begitu nantinya posisi tilam kesanga bisa lari ke bulan Februari. Itulah maknanya. Terus kedua, makna yang tergantung ini dalam pendewasaan, kenapa kok bisa tutup tahunnya di sasih kedasa, sedangkan sasih kasanya itu menunggu sampai 3 atau 2 bulan. Di sini terkait dengan pendewasaan, kekeramatan pendewasaan Bali yang mesti disinari oleh 3 komponen, Surya, Chandra, Bintang Trenggana. Nah, disinilah kita temukan bahwa bintang Kartika, bintang Tenggala Uluku,
dua bintang ini sangat berpengaruh terhadap pendewasaan di Bali. Begitu terbit bintang itu, barulah ditentukan sase itu adalah sase kase. Dari sase kase ini tidak boleh diganggu kase, karo, ketiga, keempat sampai dengan kedasa. Setelah kedasa tutup tahun, kemudian ditunggu sampai 3 atau 2 bulan berikutnya menunggu terbitnya bintang Kartika atau Tenggala. Jadi dalam pendewasaan aspek kalender Bali ini ditentukan atau menentukan pendewasaan itu dengan 3 unsur, yaitu Surya, Chandra, dan bintang Renggana. Itu makna yang bisa kita petik dari kaitannya pendewasaan dan sistematika kalender. Nah itu satu. Terus kedua, yang kaitannya dengan tahun baru ini perlu saya luruskan pula. Jadi masalah nyepi itu bukanlah merupakan tahun pusaka. Jadi nyepi itu merupakan awal tahun baru kalender Bali. Cuma karena kita mengadopsi angka tahunnya Saka, sehingga nyepi itu bukanlah tahun baru Saka. Jadi selamat Hari Raya Nyepi tahun Saka sekian. Itu yang benar. Jadi bukan selamat tahun baru Saka. Tahun baru Saka itu adalah 22 Maret. Jadi pengertian Nyepi dengan tahun baru Saka itu beda karena sistematika kalender, sistem pendewasaan juga berbeda antara Saka dengan Bali. Jadi hanya mengadopsi angka tahunnya. Sistematika kalendernya berbeda jauh. Itu saya kira pengertian aspek warga, aspek kalender dalam pendewasaan. Kemudian sudah lanjut pendewasaan sekarang karena waktu ini. Sistem pendewasaan. Nah ini kan sudah. Jadi religiusnya kalender Bali dengan pendewasaan. Nah tadi sudah. Terus yang satu lagi tentang khusus pendewasaan dalam upacara. Lanjut. Lanjut lagi satu. Lagi satu. Habis ya? Ini apa? Fungsi warga dewasa dalam upacara. Nah, di sini satu pertanyaan untuk kita maklumi. Kenapa sih kita mesti memakai dewasa? Nah, di sini saya petik dari beberapa sumber sastra. Lanjut. Lanjut, Pak. Nah, salah satu menawar Dharma Sastra menyatakan, saya tidak karena langsung maknanya. Untuk suksesnya suatu tujuan Dharma hendaknya dilaksanakan berdasarkan iksa sakti desa kala tatwa. Untuk itulah raja munculkan dirinya menjadi berbagai bentuk. Artinya, untuk itulah mesti menyesuaikan keberadaannya. Iksa itu adalah tujuan. Tujuan apa yang kita lakukan. Sakti, kemampuan dalam melaksanakan tujuan itu. Kemudian desa, tempat di mana kita laksanakan tujuan itu. Dan kemudian jangan lupa dengan kala, waktu dalam melaksanakan tujuan itu. Itulah unsur tatwa yang mesti diperhatikan untuk suksesnya suatu tujuan. Jadi kalau tanpa perhatikan waktu dan tempatnya, niscaya tujuan itu tidak akan sukses. Itu salah satu sumber kenapa kita menentukan dewasa. Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, kalau kita mengetik lontar, langsung artinya. Lanjut lagi satu. Lanjut, Pak. Lanjut lagi satu. Begini. Jadi dalam mitologi, Betara Kala dalam bertanya terhadap ayahnya Betara Siwa, oleh karena beliau ditetapkan di jagat raya ini, apa yang mesti saya makan? Nah, di sini salah satu
Bisamu atau petunjuk yang diberikan oleh Yang Siwa apa keadaan melaksanakan sesuatu ianya tidak tepat pada waktunya, itu wenang ditadah. Artinya itu boleh dimakan. Jadi bagi mereka yang melanggar tatanan dewasa, itu menjadi tadahan berkala atau tidak menjadi sempurna. Satunya. Terus yang satu lagi, kekuatan waktu yang perlu kita ketahui. Bahwa kekuatan waktu itu adalah beliau, sehingga secara tatwa, secara wiracarita, kita bisa petik. Lanjut kekuatan waktu. Lanjutkan Pak, di bawah. Jadi, dalam kisah Mahabharata. Lanjut di bawah. Hampir habis. Nah, ini Syugama. Nah, ini. Yang terakhir aja dulu. Lanjut yang terakhir. Jadi, biar cepat dulu, nanti baru diskusinya. Lanjut. Sudah habis, Terus lanjut. Sudah habis? Lagi satu. Ada Barata Mahabharatanya itu. Jadi intinya begini, di dalam cerita Mahabharata, pertama, terjadinya perang itu karena kesalahpahaman waktu. Artinya, menurut Penggalan Saka atau tatanan waktu Korawa, menyatakan pada hari itu belum waktunya Pandawa buka diri, artinya buka penyamaran. Tapi menurut Pandawa, pada saat itulah waktunya sudah habis. Mesti dia sudah menghentikan penyamarannya. Disinilah kekeliruan penetapan waktu. Nah, itu Bharatayuddha itu. Bharatayuddha tadi itu. Nah itu. Jadi antara Kurawa dan Pandawa, jadi menentukan tanggal lapisan itu tidak sama. Sehingga di sana kekeliruan mereka. Jadi kekeliruan kita kesepakatan waktu menimbulkan seperti perang Bharatayuddha karena waktu. Nah, itu. Kemudian Arjuna selamat dalam perang Bharatayuddha. Manakala Arjuna mau dipanah oleh Karna, begitu beliau menarik panah, hampir sekali dilepas, ternyata sangu atau trompet perang yang dibunyikan oleh Bhisma bahwa pada saat itu habis waktunya bertempur, sehingga tidak jadilah lepas panahnya karena waktu. Jadi kalau tidak karena waktu, Arjuna sudah tamat riwayatnya pada saat karena sudah menarik kedewanya, sudah mau melepas panah, begitu akan dilepas, berbunyilah trompet yang dikumandangkan. Saat itu berhenti perang. Selamatlah Arjuna. Yang satu lagi, Jayadrata. Jayadrata dia tidak mengenal waktu. Sumpah Pandawa menyatakan, apabila pada hari ini tidak bisa diketemukan Jayadrata, tidak bisa membunuh Jayadrata, sore harinya atau paling tidak peralihan malamnya, Pandawa akan melabur geni, akan bunuh diri dengan membakar. Nah, pada situasi demikian itu, ternyata matahari ditutup oleh mendung. Jayadrata menyatakan pada saat itu sudah lewatlah hari itu. Padahal baru jam 3 sore. Belum matahari terbenam karena ditutup oleh matahari. Menurut pandangan Jayadrata, sudah lewat hari itu, sedangkan kenyataannya belum lewat. Jadi matilah Jayadrata karena waktu pada saat itu dipanah oleh Pandawa. Begitulah kekuatan waktu, dan waktu-waktu yang lain itu sangat menentukan apakah itu kelahiran, kehidupan, dan kematian. Oleh karena demikian, waspadalah dengan waktu, hati-hati dengan sangkala, jangan sampai sengkala. Itulah bahasa moto yang diberikan oleh tetua kami di Bali. Waspadalah dengan sangkala, sangkala itu adalah waktu. Kalau tidak hati-hati, kalau mengabaikan sangkala, akan ketemu sengkala, bencana. Saya kira demikian, kurang
Lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramisati. Om Santi 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 Om. Santai-santai. Terima kasih Pak Dede Mariana. Jadi yang sudah menyampaikan materinya, ini materinya juga cukup padat ini. Jadi kami perkirakan waktu mungkin tidak mencukupi nanti kalau ini dibahas secara tuntas, mungkin dalam waktu 1 jam ke depan.